Oke, kita lanjut ya. Mohon maaf agak nunggu sebentar ya. Ini yang kedua, ini tentang subnetting ya. Yang PPT 4 modul C ya, 4 modul C subnetting. Oke, dan di sini nanti Anda bisa lihat ini kemarin ya, di range ya. Kelas A, kelas B, kelas C ya. Kalau melihat kelas ya, kemudian subnetting di sini ya, bisa di sini ada teorinya lagi ya. Bagian jaringan besar ke dalam jaringan kecil ya. Kenapa kok beda? Mungkin karena ada teknologi yang berbeda ya. Dalam suatu organisasi dimungkinkan menggunakan teknologi yang berbeda dalam jaringannya. Misalkan ada yang LAN, ya ada yang mungkin pakai fiber optik gitu ya jaringannya ya. Untuk backbone-nya misalkan ya. Kemudian tadi ya sudah saya singgung congestion ya pada jaringan, kongesti atau traffic ya, atau kemacetan ya. Itu tabrakan data ya. Kalau jaringannya sibuk itu biasanya bisa pengaruh di performansi ya. Ya, kayak gitu. Kemudian tadi misalkan dalam organisasi tadi yang contoh saya yang pertama tadi ada beberapa departemen, ada beberapa bagian gitu ya. Mungkin ada bagian departemen sendiri yang departemen tertentu yang menghandle aktivitas yang datanya sensitif, datanya yang penting. Nggak semua orang bisa akses gitu ya. Misalkan keuangan, ya misalkan HRD kayak gitu ya, yang penting-penting gitu ya, atau mungkin departemen research and development R&D ya. Nah itu sebaiknya dipisahkan. Nah kayak gitu tujuannya subnet ya. Kemudian kalau pembentukan subnet ya, kalau nggak ada subnet kan ada bagian network ID sama bagian host ID ya. Nanti kalau ada subnet itu ketambahan bagian subnet ID-nya. Nah, tapi itu semua jadi net ID yang baru. Ya. Pembentukan subnet itu bisa berdasarkan jumlah jaringan atau jumlah komputer yang terhubung, jumlah hostnya. Ya. Kalau berdasarkan jumlah jaringan, ya itu bisa menentukan jumlah jaringan yang dibutuhkan dan merubahnya menjadi biner. Ya. Misalkan ingin membuat 255 jaringan kecil, yaitu dikonversi ke biner. Ya. Binernya berapa dilihat bitnya. Ya. Ada berapa bit? Ya, misalkan 255 itu 8 bit. Ya. 255 ya. 255 itu 11111111 ya, 8 bit. Ya. Jumlah bit host ID yang baru, nanti host ID yang lama dikurangi jumlah bit nomor 2. Ya. Jadi nanti misal tadi ya host ID yang baru 16 bit ya, dikurangi 8 bit tadi yang dibutuhkan ya, akan ada 8 bit. Ya. Net ID-nya jadi gimana? Net ID yang baru ya, itu net ID lama ditambah subnet. Ya. Tuh. Nah, nanti jaringannya terbentuk itu ya. Nah, tadi net ID yang lama 16 bit ya. Ada 16 bit ya. Satunya sebanyak 16 tambah yang baru tadi ada 8. Ya, 8. Nah,
nanti akhirnya dia punya 255 jaringan tadi sesuai yang dibutuhkan ya, mulai dari 192, 168, 0, x ya, terus 1 x ya, sampai 255 ya, gitu. Nanti akan ada 255 jaringan ya. Gitu. Nah, ini kalau pakai prinsip pengen mau dibagi berapa jaringannya kayak gitu. Kalau yang kedua itu kalau berdasarkan host ya. Berdasarkan host ya. Nah, ini berdasarkan host. Misalkan kalau di contoh ini ya caranya jumlah hostnya berapa itu nanti dirubah ke biner ya. Misalkan di contoh ini ya di contoh ini misalkan kasusnya adalah suatu kasus ya gitu, ini ada 25 host. Ini cari binernya. Binernya berapa? Ini kalau ini dibinarkan kan 11001 ya. Ini 1 2 4 8 16. Nah, ini 000 berarti kan 16 8 tambah 1 ini 25 ya. Nah, ini binernya ya. Nah, ini 5 bit. 101 ini 5 bit toh. Ya, berarti nanti subnetnya itu ya ini jadi hostnya ya. 5 ini jadi hostnya, berarti bit satunya berapa, karena ada 32 nih ya, dikurangi 5, jadi bit satunya 27, berarti ini 1111 sampai 27 ya, itu 2 3 ya, jadi 5 bit ini hostnya ya. Ini nanti 255 ini berapa? 128 ya, ini kan kalau dijabarkan 128 64 32 ini 224 ya. 224. Nah, ini 127 berarti nanti ini ada berapa subnet? 2 pangkat 3 ya, ini kan 3 ya. 2 pangkat 3 8 subnet. Nah, masing-masing subnet hostnya berapa? Ini 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 32 ada 2 alamat ya. Address berarti nanti apa 0 32 64 dan seterusnya ya. Ini sampai 31, ini sampai 63, ini kalau ditambah 32 berapa ya? 96 ya. Sampai 95 ya dan seterusnya gitu ya. Terus hostnya berapa? Tadi misalkan ada 25 PC ya bisa pakai ini ya. Hostnya bisa pakai ini ya. Kalau ini jaringannya yang 0 atau jaringannya yang 32 berarti ya 33 sampai 62 dan seterusnya. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Silahkan. Nah, ini ada studi kasus ya. Nah, ini bisa dengan cara yang itu tadi, ini diketahui jumlah hostnya. Ya. Ini ada 45 sama 10. Oh, tapi ini penyelesaiannya 46 sama 11 ya. Ini 46 sama 11 ya. Ini salah ya ini ya. Nah, dilihat aja ya, kalau 46 binernya berapa? 46 itu ternyata binernya ini. 46 itu 46 ya, binernya ternyata 10 11 10. Ini 6 bit ya. Berarti nanti pakai berapa subnet? 32 kurang 6 /26 berarti nanti ya. Nah, gitu. Kalau yang satunya ada 11 ya. 11 itu bitnya berapa? Ada 11 itu berapa? 11 itu kan
11 ya. 1, 2, 4, 8. Berarti ini 1, 1, 0, 1. Nah ini 4. 4 bit kan berarti ini ya. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi nanti subnetnya bisa pakai yang 4/28 gini ya. Gitu ya. Nah, ini ada tadi ya, ini untuk penyelesaiannya ada contoh ya ini ya, sama penyelesaiannya ya. Bisa dikonversi ke biner ya. Terus ini ada soal ya, ini nanti Anda kerjakan. Ini Anda yang kerjakan ya. Ada 10 ya, ini ada satu contoh ya. Dan nanti yang dikerjakan yang ini. Manakah yang satu jaringan? Mana yang tidak gitu ya. Ini ada 10, 252 ya, 230, 3 netmasnya 255, 255, 240 ya, 240. Nah, ini dicari nanti ya. Ini netmasnya berapa? Binernya berapa? Biar tahu slash-nya gitu ya, biar tahu slash-nya. Ada contoh yang lain, terus di antara ini yang satu jaringan yang mana, yang tidak yang mana. Nanti tambahi caranya ya, dan alasannya ya. Ya. Ini ada penyelesaiannya, ini ada sebenarnya di sini contohnya ya. Nah, ini. Hasilnya gimana? IP dan netmask dijadikan biner. Ya, kemudian hasil binernya IP dan netmask di N-kan. Jika sama, hasilnya jika sama maka satu jaringan. Jika tidak berarti lain jaringan. Nah, hasilnya bisa juga dianggap sebagai net ID masing-masing jaringan. Nah, ini di N-kan tadi ya. Satunya 230, satunya 240,6, satunya 230,6. Nah, ini bisa Anda konversi ya ke biner ya, terus nanti di N kan. Di N itu dikali ya, dikali prinsipnya kalau ini pokoknya kalau sama-sama satu baru satu nilainya ya. Jadi kalau biner ya, mestinya dapat ya dulu ya di KTI ya. Kan ada 00, 01, 10, 11 kan gini kan. Nah ini kalau di N kan 0 semua, kecuali pokoknya ada 0 ya, kecuali 11 ini kan satu hasilnya. Nah ini di N kan terus nanti dilihat ya dia satu jaringan atau tidak. Ini saran saya Anda bisa mengerjakannya dengan ini ya, terus dipadukan sama paket tracer ya. Nah nanti kalau paket tracer kan bikin kayak yang kemarin, dimasukkan IP-nya, netmask-nya, tinggal di ping ya. Bisa enggak? Kalau bisa berarti ya dia satu jaringan, kalau enggak berarti beda gitu. Nah tapi ini Anda hitung ini juga untuk mendukung itu pengerjaannya ya. Tapi enggak saya contohkan ya paket tracernya ya. Kan masih hampir sama kayak kemarin kan ya. Itu Anda cari ya itu ya. Yang pertama, tugas yang pertama ini ya. Jawabannya apa? Yang satu jaringan, mana yang tidak gitu ya. Di antara 4 ini. Ini tinggal 9 menit ini saya selesaikan ya. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Silahkan. Sama satu lagi ya yang kemarin ya, yang di praktek ya. Anda kerjakan yang merancang jaringan ya, merancang jaringan. Ada dua ya, ini Anda lengkapi ya, yang ini tugas satu Anda lengkapi ya. Netmask ya, dalam desimal slash-nya ya, terus dalam desimal dalam binernya berapa.
satu lagi ini ya. Ini ada beberapa jaringan ya, jaringan A, B, C, D, E, F ya. Ini sudah ketahuan hostnya berapa ya. Nanti Anda tentukan subnetnya, IP jaringannya yang paling efisien ya. Untuk kasus-kasus ini ya. Misalkan jaringan A di sini itu ada 3 ya. 1, 2, 3 ya. Ya, ini kan router ya. 2, 3. Ini bukan nggak ada hostnya. Ini langsung interface-nya router ya. Ini ada 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 jaringan 4, B4 ya. Paling efektif subnetnya bagaimana nanti Anda rancang ya. Kemudian jaringan C, D, E, F ya. Nah ini nanti bisa Anda copy gambarnya gini, langsung dikerjakan, diedit gitu ya, mungkin gambarnya di sini dikasih ini, atau mungkin di sampingnya atau di bawahnya boleh ya, gitu. Cari network yang paling efektif ya, itu. Ya. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Sama sedikit lagi ya, jadi yang IP addressing itu IP routing belum ya, saya singgung sedikit. Jadi kalau IP routing ini digunakan untuk berkaitan dengan nanti jaringan yang berbeda ya. Yang berbeda itu dihubungkan, kalau beda jaringan itu tidak bisa terkomunikasi, tapi kalau ingin bisa dikomunikasikan itu harus di routing ya. Perangkatnya router ya. Nah, nanti ada indirect sama direct ya. Kalau direct itu ya yang terhubung langsung interface-nya, kalau indirect itu yang lompat ya, lompat hop-nya. Nanti dibahas detail ya di routing ya. Intinya kalau routing itu ada destinasi, ada gateway ya. Biasanya saya kasih ilustrasi itu mau kemana, lewat mana. Nah, gitu. Jadi kita bahas di routing ya. Terus yang terakhir ini ya, metode pengiriman ada unicast, ada broadcast, multicast, anycast ya. Kalau unicast itu satu SD ini source destination ya, satu sumber satu tujuan ya. Kalau broadcast itu satu sumber disebar ke semua ya. Misalkan ada beberapa destinasi disebar ke semua. Ada lagi multicast. Kalau multicast itu disebar ke dalam grupnya ya. Ke beberapa tapi yang ada grupnya. Bedanya dengan broadcast tadi, kalau broadcast ke semua ya. Satu lagi apa ini? Anycast. Anycast itu ada satu sumber, ada beberapa destinasi, tapi diarahkan ke satu destinasi. Misalkan ini kalau web server misalkan ya, sebuah klien mengakses ke sebuah web server gitu ya, web servernya punya beberapa web server gitu ya, mungkin diduplikasi datanya gitu ya, nanti diarahkan ke salah satu servernya. Nah itu nanti Anda bisa baca lagi ya kalau masih belum jelas ya. Dia ada unicast, broadcast, multicast, sama anycast. Satu lagi IP loopback ya. IP loopback itu loopback address yaitu alamat IP yang dialokasikan untuk mengakses host itu sendiri. Biasanya kayak localhost ya. Karena Anda bikin web, Anda akses lokal ya. Biasanya itu alamatnya 127.0.0.1 ya biasanya. Nah, kayak gitu ya, mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada yang ditanyakan mungkin, silakan. Ini nanti saya upload ya videonya kalau misalkan masih belum ada yang jelas. Jadi yang dikerjakan ini tadi ya, mana yang satu jaringan Anda bisa, ini tidak wajib ya menggunakan paket tracer ya, tapi saran saya bisa dibantu dengan paket tracer biar jelas. Nanti kalau yang pakai paket tracer ada poinnya ya. Itu sama yang ini ya. Yang praktikum kemarin ya, yang merancang jaringan tadi yang belakang sendiri ya. Yang belakang sendiri ini ya, dua belakang sendiri ya. Ini. Gitu ya. Tinggal 3 menit, ada yang ditanyakan mungkin? Silakan.
Sudah jelas ya? Pak, modul 4-nya belum jenengan share di Google Classroom ya, Pak? Sudah, Pak. Tapi di pertemuan 4 itu loh. Cuman praktikum TCP/IP aja, Pak, di Masa belum? Classroom. Belum. Saya lihat ya, masih ada waktu sebentar ya. Oh, ini yang yang ini ya, yang ini loh, Mbak. Ini di pertemuan 4 ya. IP addressing ini ya materinya ini kan lanjut tadi sama yang subnetting ini. Sama tugasnya yang ini ya. Tugasnya tadi kan ada yang di sini kan. Di subnetting ya. Sama di sini. Berarti 45 ini yang paling belakang ya. Nanti tak detailkan lagi lah di classwork-nya ya. Petunjuknya ya. Ya, ini petunjuk Baik, Pak. saya berbagi. Oke, ada yang lain mungkin? Silahkan. Nah, nanti di penjelasannya ya, saya edit lah nanti. Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Nanti videonya saya upload ya. Mas Khairul Huda ada pertanyaan? Aman, Pak. Oke, ya wis. Ya wis ya, nanti kalau masih belum jelas boleh tanya di grup ya. Atau terkait materi, terkait tugas ya, silahkan. Saya akhiri ya. Kalau nggak ada, terima kasih atas Pak Agi perhatiannya. Sabra hadir, Pak. Gimana? Oh iya saya. Agi Sabra hadir. Tadi ada lagi tadi yang belum dipanggil. Argi, Joni, ada? Nggak ada. Yosa? Hadir, Pak. Bisa ada. Joni nggak ada ya, Joni? Ya wis, oke. Gitu ya, terima kasih. Maaf, Pak. Oke. Mau tanya, Pak, itu yang tugas yang digambar tadi IP-nya bebas kan, Pak? Bebas, IP-nya bebas. Kan subnetnya berapa, ya pilih salah satu itu aja. Misalkan /26 itu kan ada 4 subnet, toh. Ya pilih salah satu aja. Ya gitu ya. Tapi yang harus satu jaringan loh ya. Jangan IP-nya ditentukan ini sampai subnet yang lain, jangan sampai ya. Baik, Gitu. Pak. Terima kasih. Oke ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.